Cerita dibuka dengan memperlihatkan tulisan yang berbunyi, "Aku butuh ampunan atas dosa-dosaku. Tapi aku juga butuh pembebasan dari cengkraman dosa. Aku butuh ampunan atas perbuatanku, tapi aku juga butuh pembebasan dari cengkraman diriku." Scene pun kembali dibuka dengan seorang bocil yang sedang melukis di dinding bernama Andre. Andre dan sekeluarga baru pindah di rumah ini, jadi mereka sekarang masih baru beradaptasi dengan rumah baru mereka. Keluarga Andre terdiri dari ibu bernama Ebony, kakak Nate dan Shante, nenek Morgan, sedangkan ayahnya tidak tahu karena memang tidak ada. Ebony dan dia sudah cerai. Di tempat lain di gereja terlihat Morgan dan Nate juga Shante lagi mendengar pidato. Still gotta help me make dinner. About Palm Sunday. Now went and said open up that celebration for Jesus. Malam hari mereka makan bersama. Di sini si Morgan menyayangkan si Andre yang tidak ikut ke gereja tadi. Meskipun demikian si Ebony tidak mempermasalahkan itu karena itu juga keinginannya Andre sendiri. Jadi dia juga tidak mau memaksa-memaksa. Si Andre minta tambah susu tapi si Ebony tidak memberi dengan alasan Andre tidak kuat laktosa. Mendengar itu Andre menjawab ibunya hanya pelit saja. Mulutnya pun ditempeleng karena tidak sopan, lalu para anak-anak pun pergi tidur. Di sini si Shante ternyata masih berkirim-kirim pesan dengan ayahnya, meskipun HP dia bisa dilihat sudah hancur, walaupun tidak berpengaruh juga. Si Ebony yang sedang kerja terganggu oleh lalat-lalat yang terbang. Dicari dari mana lalat itu muncul, akhirnya ditemukan yang mana itu adalah tempat ruang bawah tanah, tapi dia tidak sampai turun. Saat sudah tengah malam, Andre bangun buat pergi minum susu. Tapi anehnya sampai tumpah-tumpah. Lalu tiba-tiba ada burung yang menabrak kaca dan Andre pun pergi melihat burung tersebut. Pagi harinya mereka pun go to the school. Di situ ada pria lain yang tidak senang terhadap Nate melemparinya batu. Saat mereka sudah pulang, si Ebony menemukan minuman keras di lemari Nate. Menanyakan di mana Nate mengambil ini dan apakah dia sudah meminumnya. Nate menjawab mana mungkin dia minum setelah melihat efeknya pada Ebony. Dia hanya menemukan itu, seharusnya dia membuangnya hari-hari kemarin. Lalu si Ebony melihat ada darah di baju Nate. Shante pun memberitahu jika itu ulah si anak-anak yang tidak senang terhadap Nate. Saat itu juga si Ebony pergi memberi peringatan kepada anak-anak tersebut. Touch Nate again, you hear me? He was just fucking with him. It wasn't even like that. Jadi di sini ternyata si Ebony pernah dipenjara akibat sering mabuk-mabuk dan sekarang dia berusaha meninggalkan kebiasaan buruknya itu. Jika tidak dia akan dikembalikan lagi di penjara. Jadi sebenarnya dia belum bebas sepenuhnya. Jika dia masih mengulang kesalahannya yaitu mabuk-mabuk maka dia akan dikembalikan lagi. Dan alasan mengapa ibunya tinggal bersama dia karena agar mengingatkan dia supaya tidak mabuk-mabuk. Cara si Ebony mengurus anak ternyata tidak beda jauh dari si Morgan. Bahkan kata si Ebony, si Morgan jauh lebih buruk daripada dirinya. Di sini si Ebony malas diberi nasihat oleh orang seperti Morgan meskipun itu ibu kandungnya sendiri. You might have your little church friends fooled. Everything. Si Ebony pun pergi ke belakang rumah dan di situ terlihat ada Andre, tapi anehnya si Andre terlihat bicara sendiri. Ebony yang melihat itu tidak terlalu peduli karena menganggap itu hanya hal sepele. Lagi dan lagi si Ebony kembali terganggu oleh lalat-lalat yang banyak terbang. Dicari di mana sumbernya, ternyata itu tempat sampah. Hey. What are you doing? Tell you about talking to yourself. Malam harinya mereka semua lagi santai nonton TV. Di situ si Ebony memberitahu jika bagaimana perayaan hari ulang tahunnya Shante diundur sampai ayahnya datang. Bukan berarti pas hari ulang tahunnya yang asli tidak dirayakan. Mereka juga akan merayakannya tapi seadanya saja. Dan jika nanti ayahnya sudah datang barulah akan dikasih meriah. Shante tidak masalah tapi pas diminta belikan HP baru karena HP-nya sudah burik, Ebony menolak, membuat Shante jadi ngambek. At least I never married one. Since you and your father are so close. So what about my new phone, Ma? Where you going with your head half braided? Tengah malam si Andre entah mengapa tiba-tiba turun di ruang bawah tanah tersebut sendirian. Lalu tak lama si Ebony yang melihat pintu ruangan bawah tanah terbuka menutupnya.
Esok harinya si nenek Morgan terlihat lagi berdandan cantik. Lalu dia pergi ke suatu rumah sakit untuk mengecek kesehatan seperti biasanya. Tapi ternyata tujuan utamanya adalah menggoda pria di sana. Ternyata si nenek Morgan ini doyan sama pria kulit hitam. Di saat dia lagi menggombal, ibu-ibu di sana yang melihat itu langsung bercerita di depan dia. Tapi dengan satu kali teguran mereka pun terdiam. Look, her fucking titties up. She need to stop it. Trim that goatee. Excuse me. May I help you? Yeah. Di saat ingin pulang, dia baru menyadari sebuah fakta bahwa ternyata selama ini Ebony yang selalu membayarkan tagihan bulanan miliknya. Pantasan dia tidak pernah ditagih-tagih. Di tempat Ebony ternyata dia masih belum bisa bertobat. Dia habis lagi pergi minum-minum. Si Nate yang melihat itu hanya geleng-geleng kepala. Saat sudah masuk di rumah, si Ebony langsung mengonfirmasi jika memang dia mabuk, tapi dia tidak bawa mobil. Si Morgan juga tidak mempermasalahkan itu karena sekarang dia hanya tidak tahu mau bilang apa mengetahui Ebony selama ini membayarkan tagihan rumah sakit miliknya. Mendengar itu Ebony hanya menjawab kalau begitu tidak usah bilang apa-apa. Saat malam hari si Ebony bangun tidak enak karena dalam mimpinya dia melihat seseorang masuk dan pas bangun pintunya juga terlihat baru saja telah ditutup oleh seseorang. Pakai tongkat baseball dia pun berkeliling-keliling mencari siapa orang yang tak diundang tersebut. Tidak ada orang, yang dia temukan hanyalah pintu bawah tanah yang terbuka. Lalu setelah ditutup dia pun pergi muntah. Tak lama si Nate datang dengan tujuan meminta uangnya dikembalikan. Ternyata si Ebony telah mengambil uang milik Nate. Mendengar itu Ebony bertanya di mana Nate mengambil uang sebanyak itu. Jika Nate dapatkan dari hasil jual narkoboy maka kepalanya akan dihantam. Tapi Nate langsung menjawab jika itu bukan dari narkoboy, itu hasil wasil ayahnya yang diuangkan dan uang-uang tersebut akan dia pakai buat kabur dari rumah. So where's my fucking money, Mom? Si Nate pun ditampar karena bicara menggunakan fucek kepada ibunya sendiri dan si Nate langsung membalas dengan mendorongnya, tapi dia langsung merasa bersalah. Si bocil Andre yang melihat ingin menghentikan, tapi dia terjatuh karena menginjak tongkat itu. I'm out of here. Get back here, Nate. Saat keadaan sudah tenang, si Ebony mengembalikan uang milik Nate dan membujuk si Nate agar jangan pergi dari rumah ini. I'm really trying. Esok harinya penyebab banyaknya lalat muncul ternyata karena ada kucing mati di bawah situ. Si petugas yang mengambilnya meminta duit, tapi si Ebony tidak memberi karena tidak punya duit. Saat ingin ditaruh lagi kucing itu, si Nate berkata tunggu dulu, dia punya uang. Pada akhirnya Nate tidak jadi pergi dan justru mulai menjadi anak yang berbakti. Now go home, boy sauce. Cynthia. Tak lama datang wanita bernama Cynthia. Cynthia adalah petugas sosial yang mengurus si Ebony. Jadi dia datang untuk melihat apakah si Ebony benar-benar berubah dan apakah kehidupan keluarga mereka baik-baik saja. Si Cynthia bertanya dari mana Sante mendapatkan luka memar itu. Sante menjawab dia juga tidak tahu. Bangun-bangun tangannya sudah kayak begini. Lalu para anak-anak pun pergi dan sebelum itu Sante diberi kartu nama buat jaga-jaga. Siapa tahu dia butuh bantuannya. Tinggal Cynthia dan Ebony saja. Di sini Ebony mengaku jika dia masih minum minuman keras, tapi jarang-jarang sama seperti orang pada umumnya. Dan Cynthia tidak mempermasalahkan itu. You have a great day, Cynthia. Cynthia pun pulang dan di situ ada orang tak dikenal sedang memperhatikan mereka. Singkat cerita, hari ulang tahunnya si Sante pun dirayakan. Orang-orang terdekat mereka ikut hadir, termasuk pacarnya si nenek. Di situ si Sante semakin sayang kepada ibunya karena si Ebony membelikan dia HP baru. Shantae, and I like mother.
promised to teach me how to play dice. Karena sudah malam, Nak-Nak pun disuruh tidur dan saat sudah dikira tidur, si Ebony mendengar suara ketukan keras dari pintu bawah tanah dan pas dicek ternyata itu adalah Andre. Ditanya mengapa Andre ada di sini, Andre menjawab dia ngobrol dengan temannya bernama Trey. Oh my god. Oh, hold on, stairs. Yeah, but what's wrong with your keys? There. Di saat Nak-Nak sudah tidur, si Ebony pun party-party. Dia memilih mabuk-mabuk lagi sampai semua orang pulang. Tapi tiba-tiba si bocil Andre bertingkah aneh lagi. Dia kembali muncul berdiri sendirian dan mengatakan dia ketakutan. Saat Ebony tidur, dia terbangun oleh suara gedor-gedor pintu yang sangat keras dari kamar anak-anak. Ebony pun pergi melarang mereka karena mengira itu ulahnya anak-anak. Di tempat si nenek Morgan, si pacar ternyata baru akan mau pulang. Setelah pacar pergi, dia mendengar teriakan dari anak-anak. Sampainya di sana, terlihat si Ebony dalam kondisi kacau dan para anak-anak terlihat ketakutan. Dari pengakuan si Sante, dia terbangun akibat ulah Ebony yang tiba-tiba mengamuk dan menghantam dinding yang ada lukisannya. Melihat itu, si Morgan pun menyuruh si Ebony pergi. What did you do? Nate. Get out of here. Pagi hari, si nenek Morgan mengantar para anak-anak ke sekolah, tapi terlihat wanita misterius yang pernah memantau rumah mereka lagi mengikuti dari belakang dan si Andre melihatnya. Di rumah, si Ebony melihat dinding yang dia hantam tadi malam, kemudian pergi bekerja seperti biasanya. Di sekolah, tiba-tiba para anak-anak bertingkah aneh. Di kelas Sinate, dia tiba-tiba ketawa saat gurunya mengajar. Dan di tempat Sante, keluar darah dari celananya dan diperlihatkan ke semua orang. Di tempat si Andre, dia tiba-tiba di kelas, kemudian dilempar ke gurunya dan parahnya, nya dimakan sendiri. Di tempat si Ebony, dia mendapat laporan dari pihak sekolah akibat tingkah laku anak-anaknya yang aneh dan saat itu juga dia langsung pergi ke sana. Para anak-anak pun diperiksa kesehatannya, tapi anehnya mereka sama sekali tidak sakit. Mereka baik-baik saja. Tentu mendengar itu si Ebony tidak percaya dan menyuruh si dokter memeriksa ulang kesehatan mereka, tapi dengan cara marah-marah. Tentu si dokter yang menangani itu malas karena sikap si Ebony yang tidak sopan dan nenek Morgan juga tidak membela si Ebony. Hello? This Ebony. Evaluations found nothing. I don't think, and take it from there. There's nothing to worry. This kid's third home in a year. I need you to lower your voice. She's trying Here, till you tell me what the fuck is going on with my kid. That's a conversation I'd like to have. Ma, can you get that? Di malam hari saat si Ebony memandikan si bocil Andre, tiba-tiba ada panggilan telepon. Si nenek Morgan yang disuruh buat mengangkat sebentar, tapi dia lagi memasang salib. Jadi terpaksa Ebony pun pergi mengangkatnya sendiri. Ternyata itu adalah panggilan dari penagih utang. Ebony pun marah-marah sendiri dan si nenek Morgan yang melihat itu mulai menasihati. Dan mereka baku cekcok lagi karena Ebony malas dinasihati. Ain't that right, Alberta? You want me? Mother dead and gone? Saat dia kembali di kamar mandi, ya entah mengapa si Nate memasukkan adiknya di dalam air, didorong hingga tidak bisa bernafas. Untung Ebony datang tepat waktu dan berhasil menghentikannya. Saat sudah tenang, aneh karena terlihat si Nate yang nampaknya secara tidak sadar melakukan itu.
Esok harinya Cynthia datang berkunjung lagi. Meskipun Ebony memaksa jangan masuk, Cynthia memaksa ingin masuk. Lalu si Ebony pun akhirnya curhat tentang apa yang terjadi pada anaknya. Semua keanehan-keanehan yang telah terjadi. Sampai mana si Ebony mengatakan kau akan mengerti jika kau memiliki anak. Mendengar itu Cynthia pun mulai bercerita. Dulu dia juga memiliki anak tapi sudah meninggal. Hanya 2 detik saja dia memalingkan wajahnya, tiba-tiba ada mobil yang langsung menabrak hingga anaknya tewas. Setelah itu Cynthia pun ingin melihat anaknya Ebony, tapi tidak jadi karena si Morgan datang membawa tongkat baseball. Itu dilakukan si Morgan agar anak mereka tidak berpindah hak asuh ke mantan suaminya Ebony. Taking pictures for him, Ma. Hey, put your ass back to social services! Thing like this before. Kemudian si nenek Morgan pergi ke gereja buat menceritakan apa yang terjadi pada kehidupan keluarganya, keanehan-keanehan yang telah terjadi, berharap mereka bisa dibantu. Tapi pihak gereja tidak bisa membantu, dia hanya menyarankan buat cari gereja lain. Di tempat Ebony dia memilih mabuk-mabuk, lalu saat mau pulang dia bertemu dengan wanita misterius tersebut bernama Apostel. Di sini si Apostel langsung memberitahu jika anak-anaknya si Ebony lagi sakit, tapi bukan sakit seperti orang lain pada umumnya, melainkan sakit karena kerasukan setan. Ya, ternyata di rumah yang Ebony tinggali ada setan di sana, kata si Apostel. Mendengar itu mereka langsung berbicara 4 mata di sebuah restoran. Di sini Apostel mengaku dia adalah utusan Tuhan untuk menyelamatkan Ebony dan keluarganya. Sebelum Ebony sekeluarga tinggal di rumah itu, ada satu keluarga yang duluan. Kemudian dia memperlihatkan fotonya. 20 tahun yang lalu keluarga ini tinggal di rumah itu. Mereka adalah jemaat gerejanya. Keluarga itu sangat bahagia, tapi suatu ketika anaknya terkena penyakit. Meski telah dibawa ke berbagai dokter, tidak ada satupun dokter yang mengetahui apa penyakitnya dan cara menyembuhkannya. Pada akhirnya Apostel menyadari jika mereka telah kerasukan setan. Tapi sayangnya dia gagal menyelamatkannya karena kekuatan syaitan itu lebih kuat. Kemudian kita diperlihatkan bagaimana cara syaitan itu membunuh satu keluarga tersebut. Si ibu yang lagi menangis tiba-tiba kerasukan dan mengambil kapak lalu memotong kelapanya si ayah. Pas terlepas dia juga langsung sadar melihat suaminya yang sudah modar. Tentu dia menangis sejadi-jadinya. Lalu tak lama datang anaknya dan dia kembali kerasukan lagi sehingga menggila lalu membunuh anaknya sendiri. Setelah itu gantung diri. Dan begitulah cerita bagaimana keluarga tersebut mati. Mendengar semua itu si Ebony bertanya, bocah laki-laki yang ada di foto ini alias keluarga yang telah dibantai oleh syaiton siapa namanya? Si Apostel menjawab, Trey. Iya, jadi selama ini si bocil Andre teman yang dia maksud adalah arwahnya Trey. Apostel langsung meluruskan jika syaitan yang pernah mengganggu Trey kali ini mengincar Andre. Tapi meskipun telah mendengar semua itu, Ebony masih belum percaya dan menganggap Apostel sudah tidak waras. Saat itu juga dia pulang dan menyuruh Apostel jangan ganggu keluarganya lagi. No! She hung herself. Dad. His name was Trey. Di rumah saat sudah malam hari, si nenek Morgan terlihat nampak sangat ketakutan. Kemudian dia mengambil Alkitab dan setelah itu tiba-tiba lampu mati nyala dan... Ya, dia diserang oleh bocil Andre yang telah kerasukan. Tidak tahu bagaimana caranya, tapi sayangnya ternyata itu membuat nyawa nenek Morgan melayang. Si Ebony yang baru sampai di rumah tentu terpukul mengetahui itu. Tak lama si bocil Andre datang seolah-olah tidak tahu apa-apa. Esok harinya rumah mereka pun diperiksa dan mereka berempat pergi dengan tujuan yang si Ebony sendiri tidak tahu mau kemana. Di sini si Ebony sempat marah karena Sante berniat menghubungi si Cynthia.
Lalu si bocil Andre tiba-tiba menggedor-gedorkan kepalanya di kursi lalu mengatakan salahnya Ebony sendiri si nenek Morgan mati. Tentu mendengar itu karena tidak sopan si Ebony menyuruh anaknya coba ulangi lagi. Tapi tiba-tiba mata Andre berubah menjadi hitam dan itu membuat Ebony ketakutan. Dia pun turun di bar terdekat dan meminta bantuan kepada orang sekitar. Dari laporan Ebony, anaknya disakiti, tapi pas diperiksa anaknya baik-baik saja. Nate! Singkat cerita, sekarang justru si Ebony lah yang dikira sakit. Dia sekarang lagi diberi beberapa pertanyaan oleh dokter. Tak lama setelah ditanya-tanya, Cynthia pun datang. Lalu para anak-anak dibawa. Tentu melihat itu Ebony hanya bisa menangis. Setelah itu pada akhirnya si Ebony pun pergi menemui Apostel. Setelah diberitahu apa yang telah terjadi, si Apostel memberitahu jika si Syaiton yang ada di rumahnya Ebony menginginkan tubuh anak bungsunya yaitu Andre. Lewat Andre tubuh Nate dan Sante pun dirasuki. Dan si Syaiton juga menginginkan semua orang yang ada di rumah itu mati. Apostel juga memberitahu jika Syaiton menyerang orang yang lemah dan sekarang Ebony lagi lemah. Tapi tenang, dia akan membuat Ebony menjadi kuat. Di waktu yang sama tempat di mana Andre berada ternyata kondisinya tidak baik-baik. Dia pun akan diikat karena selalu kejang-kejang dan mengeluarkan busa. Melihat itu Cynthia bertanya mulai dari kapan Andre seperti ini. Si dokter menjawab sudah semalaman. Di tempat Ebony dia kemudian menceritakan masa lalu kelamnya. Lalu setelah itu mereka berdua mulai berdoa meminta pengampunan dosa. Di tempat Andre dia sudah diikat lalu Cynthia pun masuk dan bertanya apakah Andre mengenalnya. Tapi Andre menjawab almarhum anaknya yaitu Julian selalu memperhatikan Cynthia saat tidur. Mendengar itu tentu si Cynthia bingung kenapa Andre bisa mengetahui nama anaknya. Dia mengira Ebony telah bercerita kepada Andre, tapi Andre langsung menegaskan jika dia bukan Andre. Ya, di sini ternyata Andre lagi kerasukan. Meski begitu, si Cynthia masih belum percaya dan mengira Andre hanya pura-pura, tapi... Ya, Andre pun dengan saktinya bisa melepaskan ikatannya sendiri, lalu menempel di dinding layaknya Spider-Man. Andre pun dibuat tak sadarkan diri, lalu Cynthia yang melihat kejadian tadi ditenangkan oleh si dokter. Tak lama si Ebony datang menggunakan baju perawat dan langsung membawa Andre keluar dari rumah sakit tanpa halangan sedikit pun. Bersama si Apostel mereka pun pulang ke rumahnya buat melakukan pengusiran setan. Singkat waktu pengusiran pun dimulai. Tapi sebelum itu Apostel mengatakan jangan percaya apapun yang dikatakan Andre. Menggunakan air suci Apostel pun mulai menyirami Andre. Secara tidak masuk akal, si Andre setelah menjerit-jerit kesakitan dia berubah menjadi nenek Morgan. Si Apostel terus membacakan doa sehingga membuat Syaiton kesakitan. Di tempat Nate dan Sante mereka berdua juga merasakan kesakitan karena pengaruh Syaiton di tubuh mereka lagi diusir. Seketika angin di luar kencang, lalu setelah tenang Syaiton berubah kembali menjadi Andre dan Apostel masih terus membacakan doa tapi tiba-tiba si Syaiton menghilang. Ya, si Apostel pun dibanting sehingga dia tidak sadarkan diri. Tak lama si Ebony yang pergi bersembunyi karena memang tadi disuruh oleh Apostel datang kembali. Dia terkejut melihat keadaan Apostel. Si Syaiton kembali menghilang dan di sisa-sisa tenaganya si Apostel dia memberikan Ebony air suci dan mengingatkan buat jangan takut. Ebony pun mulai mencari di mana si Syaiton berada dan akhirnya ketemu setelah dia turun di ruangan bawah tanah. Meskipun telah dipengaruhi menggunakan karakternya Andre, Ebony sudah tidak percaya dan menyiramnya air suci, tapi belum cukup dan Ebony dengan mudah dibuat tak berdaya.
lalu memperlihatkan Ebony di bawah alam sadarnya dia berdoa kepada Tuhan dan akhirnya berhasil bangkit lagi. Kali ini dia tambah kuat melebihi si apostel. Dengan mudahnya dia membuat si syaitan yang menyerupai dirinya tak berdaya. Bahkan si syaitan terbakar lalu dijatuhkan ke bawah tanah. To where you came from. Setelah semuanya sudah selesai, si bocil Andre pun ditemukan dalam kondisi baik-baik. Dan singkat cerita, Ebony pun memutuskan buat pindah rumah. 6 bulan kemudian, dengan bantuan Cynthia, hak asuh anak-anak kembali kepada Ebony. Dan di akhir film, si Ebony memutuskan buat bertemu dengan ayah mereka dengan tujuan memperbaiki hubungan. Mendengar itu, para anak-anak pun tersenyum dan film pun selesai. Sore kita kayak sahabat gini sila ba? Mua. I miss you.